Cek Iroh, aduh Cek Iroh, mudah-mudahan cuma hanya sebagai saksi aja ya, jangan nyampe terlibat atuh. Aing mah. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, ya Allah, gua teriak-teriak fokus membela Pak Deddy Mulyadi. Lah geninganan di Kabupaten Bekasi ini lagi ramai lagi. Walaupun pemberitaannya itu sudah 5 hari yang lalu, tapi kenapa Empo ingin meng-up terkait pemberitaan ini? Karena di sini itu ada salah satu sosok yang menjadi sorotan publik, termasuk Empo gitu kan. Siapa? Cek Iroh alias Teh Rieke Diah Pitaloka, yang kata KPK sih mau ditanyai karena katanya diduga terseret atau terlibat kasus suap ijon yang dilakukan oleh Bupati Ade Kuswara Kunang ya, beserta ayahnya yang kemarin yang rame. Tapi kalian jangan dulu ngomel-ngomel marah-marah nih, wah pantas jangan ya. Kalau di sini masih hati kecil empok, kayaknya Teh Rieke ini atau Cek Iroh ini tuh hanya dipanggil sebagai saksi deh ya, tidak terlibat. Kalau mau terlibat mah udah aja korupsi yang gede-gede tuh, dia kan udah lama yang terjun di dunia perpolitikan. Kayaknya kalau terkait suap ijon ini tidak. Kenapa dia ditanyai? Mungkin nih ya, karena kan Teh Rieke ini alias Cek Iroh ini tuh menjadi salah satu Dewan Penasehat Bupati Kabupaten Bekasi. Tugasnya beliau ini tuh menjadi Dewan Penasehat ya. Mungkin ditanyailah gitu kan, apakah ibu tahu atau apakah gimana begitu warga. Nah ini dia terkait pemberitaannya, kita langsung aja yuk cus. Kasus ijon proyek Bekasi, nama Rieke Diah Pitaloka jadi sorotan. Guys, KPK buka kemungkinan bakal memanggil anggota DPR dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, terkait dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Rieke diketahui menjabat Ketua Dewan Penasihat Bupati Bekasi sejak April 2025. Kata jubir KPK, Budi Prasetyo, penyidik terbuka manggil siapapun kalau memang dibutuhkan buat klarifikasi. Nama Rieke ikut disorot karena posisinya cukup strategis dan punya hubungan politik langsung dengan Bupati Bekasi, Ade Kuswara yang sama-sama dari PDIP. Sebagai Ketua Dewan Penasehat, Rieke punya peran ngasih saran dan pertimbangan ke Bupati. Nah, KPK mau dalami, apakah dalam peran itu ada kaitannya dengan praktik ijon proyek yang nyeret Ade Kuswara dan ayahnya Haji Kunang yang udah jadi tersangka usai OTT. Gimana menurut kamu? Nah itu warga ya, jadi kita jangan langsung merong-merong, wah ternyata sama aja, jangan ya. Jadi ini tuh hanya sebatas ditanyai sebagai saksi begitu kan, karena ya memang jabatannya Teh Rieke ini tuh cukup strategis gitu kan, sebagai Dewan Penasehat ya bagi Pak Bupati Ade Kuswara Kunang ini. Ya kita doain aja lah ya, mudah-mudahan emang tidak terlibat gitu kan. Gue percaya ini tuh Teh Rieke Diah Pitaloka itu alias Cek Iroh itu adalah salah satu Serikandi Jawa Barat yang memang selalu vokal gitu kan, untuk menyuarakan suara rakyat kepada pemerintah-pemerintah yang ada di atas. Walaupun ada juga sebagian, dulu mah kagak sepokal itu dia, kata siapa dulu juga vokal, cuman aja sorotannya itu kurang disorot begitu kan. Kalau sekarang mah kenapa jadi banyak disorot? Karena mungkin nih satu ya, Jawa Barat ini tuh ada Deddy Mulyadi yang vokal juga, yang memang benar ada untuk rakyat-rakyat susah, rakyat-rakyat kecil ya, rakyat-rakyat kelas menengah ke bawah. Begitu juga nih Teh Rieke juga, jadinya disorot juga dengan dia memiliki akun tersendiri nih kan, media sendiri. Teriak juga banyak loh dia membantu masyarakat kecil, emang kecil ya. Hampura warga, kembali ke laptop gitu ya. Nah, bahkan Teh Rieke juga ini selalu ada begitu kan untuk masyarakat ketika memberikan keluh kesahnya kepada pemerintah pusat ya. Teh Rieke kayaknya kalau umpama ya tetap percaya sama Teh Rieke, nggak bakalan lah Teh Rieke ada keterlibatan terkait kasus ijon tersebut ya kan. Nah warga, selain itu ada juga empok katanya ngeliat tuh komentar, perasaan semenjak kasus ijon ini mencuat Rieke Diah Pitaloka katanya terseret, kok dia jarang bikin status ya, jarang bikin PT ya katanya di akunnya di TikTok. Lu hampura, jangan kencang-kencang. Lu kagak ngeliat kali.
Makanya lihat, ikuti akun Terike-nya itu ya. Berikan notifnya. Biar kalau dia upload video itu nongol ke lu pada ya. Ada kok dia aktif ya membuat PT-PT di TikTok. Bahkan nih, Terike juga si Ceiroh ini tuh menjawab terkait masalah dugaan kasus Ijon ini yang menyeret namanya katanya. Nih dia jawaban dari Terike ya. Yuk cus. Tuh, biar janda bukan Ijon katanya warga. Sorry ya. Nadanya empok mute soalnya ngeri terkena hak cipta. Jadi istilahnya mah engkol itu pokoknya mah lagunya mah ya. Tuh. Kayak begini tuh, hashtagnya Satu Data Indonesia, pembangunan berbasis data presisi, pejuang data Indonesia atau Satu Data Indonesia. Hashtag lagi, janda militan progresif, bukan janda Ijon. Ya, coba kita cek komentarnya, masih sedikit nih komentarnya ya. Ini 4 hari yang lalu diunggah sama Terike. Ada yang mau dipanggil KPK nih, ya kagak ngapa-ngapa ya kalau dipanggil doang mah. Yang penting kan jangan menjadi tersangka atau terdakwa. Kalau cuma menjadi saksi kagak apa-apa, ya kan? Ampun, notis kasus Cirebon yang ditanami sawit oleh oknum gak bertanggung jawab. Tuh masih banyak yang meminta bantuan kepada Teh Rike ini ya. Karena memang kan kata Ampo juga apa, Rike Diah Pitaloka ini alias Ceiroh ini tuh termasuk salah satu serikan di Jawa Barat yang memang vokal juga terkait permasalahan apalagi hukum nih ya bagi masyarakat kelas kecil menengah ke bawah. Tuh, duda militan katanya. Sehat selamat panjang umur Teh Oneng, amin. Semoga nggak kena KPK ya Kak, dan selalu dijauhkan dari koruptor, amin ya robbal alamin. Saya percaya Ambu Rike tetap bersih dan tetap solid dalam perjuangan data, siap bergerak untuk Ambu. Siap, haruslah. Makanya ini Ampo juga ya, kenapa meng-up terkait Teh Rike ini? Karena Ampo ingin membuktikan bahwa Teh Rike ini tuh tidak terlibat gitu kan, bersih lah kata Ampo. Tuh, Besti Lup. Nah iya benar, Besti Lup ya. Banyaklah alhamdulillah ya. Tuh. Semangat buat para janda pisabilillah. Beruak bukan janda Ijon, Baruk bukan janda Ijon katanya. Nah, pokoknya itu tuh warga ya, alhamdulillah dari komentar-komentarnya juga ternyata banyak yang positif kepada Ceiroh, Teh Oneng ya, Teh Rike Diah Pitaloka begitu kan, si Besti Lup begitu ya Teh Rike. Mudah-mudahan mah ya dijauhkanlah dari fitnah-fitnah atau dari orang-orang yang berniat ingin menjatuhkan Teh Rike begitu kan ya. Hanya sekedar dipanggil oleh KPK mah tidak apa-apa kan, dipanggil itu tidak harus selalu menjadi tersangka atau terdakwa kan, bisa menjadi saksi ya kan. Pokoknya mah sama Allah kita minta pertolongan aja, kita bantu doa aja. Yang baik buktikan baik, yang salah buktikan salah. Udah begitu aja ya. Selalu dilindungi buat orang-orang yang baik, terutama buat para pejuang Satu Data Indonesia nih ya, Teh Rike ya. Buat para pejabat-pejabat yang memang benar kerja untuk rakyat, bersih tanpa adanya korupsi, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dimanapun berada, kerjaan apapun itu selalu dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang yang batil ya, orang-orang yang jehong begitu, dijauhkan, hus gitulah pokoknya mah ya. Nah, pasti kalian juga penasaran kan sebenarnya itu suap Ijon tuh apa sih, Po? Lah sama gua juga gak ngerti terkait suap Ijon tuh apa. Gua taunya mijon ya, minuman. Gua taunya itu doang. Kalau terkait suap Ijon gua juga belum begitu paham apa sih suap Ijon ini. Nah, ini dia ya, daripada kita menduga-duga mendingan kita belajar bersama nih di channel Empo terkait suap Ijon itu apa. Ini dia. Yuk cus. Ijon proyek adalah istilah yang merujuk pada praktik pemberian uang suap di muka dari pihak swasta kepada pejabat pemerintah agar mendapatkan kepastian memenangkan suatu proyek pembangunan yang belum resmi berjalan atau bahkan belum ada. Praktik ini dianggap sebagai suap terselubung dan seringkali melibatkan proyek fiktif atau proyek yang anggarannya baru akan diajukan dalam tahun anggaran berikutnya. Dengan APBD yang fantastis, Kabupaten Bekasi 2026 yaitu 7,7 triliun. Pasti daerah yang memiliki APBD besar mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih dari Pemprov
dari pusat dan instansi pemberantasan korupsi. Radiograf dari Mendagri kepada Gubernur Jawa Barat membuat surat perintah tugas pelaksanaan sebagai bupati. Setelah Bupati Bekasi jadi tersangka korupsi, wakil naik menggantikan sementara sampai proses hukum yang dijalani Ade Koswara itu ingkrah. Dengan segudang pekerjaan rumah yang menumpuk, Kabupaten Bekasi harus bangkit. Jalan rusak berlubang, banjir masih banyak daerah kumuh, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kemiskinan ekstrim. Ini menjadi permasalahan yang berulang tanpa terselesaikan. Semoga di kepemimpinan yang baru minimal segudang masalah sedikit demi sedikit mulai bisa berkurang. Yang setuju Kabupaten Bekasi bangkit. Nah itu warga ya, sekilas tentang apa sih itu suap ijon itu ya. Jadi istilah katanya mah ya kalau kita sederhanakan gitu kan sesuai pemikiran kita sebagai masyarakat awam begitu kan. Ijon proyek ini tuh semacam suap yang belum ada proyek fiktif lah begitu. Proyeknya belum ada tapi duitnya udah pada masuk begitu kan, udah pada masuk duitnya ya. Jadi kalau kata kita mah merenan ya, proyek buat tahun 2026 udah dibayarkan di tahun 2025 begitu. Dikip kali ya, dikip. Kalau bahasa istilah jual beli mah dikip heula merenan. Pak Bupati gua keep dulu ya ini ya proyek ini nih, rencana baru rencana begitu tapi udah dibayar, udah dikip gitu. Kalau kata jual beli mah dikip, kita keep dulu ya baju ini kan begitu, ini juga kita keep dulu ya proyek ini begitu kan. Padahal proyeknya mah belum ada tapi duitnya udah mengalir deras gitu kan ke sana ke sini. Allah, emang gurih warga ya kalau udah terkait duit suap itu gurih banget. Kita kagak begawe kagak apa, gak cukup tong teng tanda tangan begitu kan ya. Jadi tuh duit ngalir berapa M begitu sampai gurih. Cuman ya begitu kalau udah sekalinya ketahuan gurih-gurihnya itu tuh menjadi pahit kecut asam manis. Nano pokoknya mah ya kan bisa menghilangkan semua apa yang kita miliki ya. Jadi jangan nyampe dah ya kita nih ya para pejabat-pejabat yang baik-baik yang belum ke sidang KPK gitu kan ya, yang baru ada niatan nih mau menerima suap. Jangan enak di depan doang kalau terima suap kayak begitu tuh ya, giran udah keciduk lagi mah hilang semua harta benda lu ya begitu. Lagi pula Pak KPK coba dong di atas yang kasus-kasus gede coba tangkepin juga, jangan cuma kasus-kasus yang ada di bawah aja begitu yang cere-cere doang, tapi yang kelas-kelas kakap juga coba Pak tindak lanjut. Kayaknya kalau kelas-kelas kakap ditewak-tewakin, ditangkep-tangkepin lumayan itu kan duit-duit yang udah dikorup bisa kembali lagi ke negara, bisa untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat ya kan ya. Coba deh ya Pak KPK gitu dari empok nih ya, kalau kasus kelas kakap juga coba tewak-tewakin begitu, jangan cuma kelas cerek doang ya kan, biar seimbang, biar apa, biar Indonesia ini tuh kembali pulih ya, biar pada kapok. Apalagi nih terkait undang-undang hak perampasan aset ya bagi yang korupsi, udah jangan kebanyakan mikir gitu ya, langsung aja sahkan aja ya biar tenang begitu, jangan persamaan. Emang iya kata gua lagi gurih nikmat nerima duit gede-gede kayak begitu gitu kan. Suap menyuap tuh emang disuapin tuh enak begitu kan, nikmat kagak capek ya. Cuman ya itu kata gua kayak apa di akhirnya kagak enak yang ada jadinya. Ya Allah ya Robi, Kabupaten Bekasi ya menjadi sorotan heboh ya. Mudah-mudahan mah ya yang salah ya benar-benar salah begitu kan, ditangkap habisin biar kapok ya. Cuman kalau yang memang benar mudah-mudahan ya ada di jalannya lah, benar selalu begitu kan. Kembali lagi untuk masyarakat, kalian tuh bekerja tuh ya, jangan memperkaya diri sendiri apalagi golongan ya. Bareng-bareng, rakyat susah, kalian juga sebagai pejabat pemimpin harus susah juga. Rakyat senang, kalian juga sebagai pejabat dan pemimpin harus senang juga begitu. Aduh, Kabupaten Bekasi, ada di draw. Gimana kagak menjadi sorotan, gimana kagak menjadi bahan-bahan cuan yang mengarah ke suap-suap itu gurih itu banyak sekali terjadi. Ya iyalah, tadi aja kan disebutin ya. Pendapatan yang berada di Kabupaten Bekasi ini tuh gede, coy, gede. Iyalah, nih Kabupaten Bekasi, kawasan terbesar kan ada di mana? Di Kabupaten Bekasi, begitu.
Pokoknya mah warga ya, kita doain aja yang baik-baik nih buat para pejabat-pejabat kita ya, terkhususnya nih gua di Kabupaten Bekasi, umumnya di Jawa Barat. Biar kerjanya itu pada baik-baik, amanah, jujur, paton, sakinah mawadah warohmah sama keluarganya ya, sama anak bininya. Pokoknya mah terus maju untuk Jawa Barat istimewa begitu kan nih ya. Ada beberapa pemerintah daerahnya juga nih, pejabat-pejabatnya ya, yang belum sejalan bersama Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Udah sekarang mah segeralah sejalan begitu kan ya. Kan tujuan kalian sama, ingin mengistimewakan daerah-daerah kalian, begitu juga dengan Jawa Barat ya. Sejalan aja, sejalan bersama Pak Deddy Mulyadi. Dijamin kalau semua pemerintah daerah, pejabat-pejabat daerah yang berada di naungan Jawa Barat ini, di bawah naungan pemerintah Jawa Barat ini, kalau semuanya kompak sejalan dengan Deddy Mulyadi untuk bereskan Jawa Barat istimewa beserta daerah-daerah di Jawa Barat menjadi daerah-daerah istimewa juga, dijamin kalau kompak mah cepet nih Jawa Barat 5 tahun juga nih. Des begitu kan ya. Mudah-mudahan lah kalian semua yang udah ada di jalan lurus bersama masyarakat tetaplah berada di jalan masyarakat. Kalaupun yang belum, baru setengah-setengah nih, aduh maju mundur, segera dibukakan hatinya, pikirannya untuk menjadi seorang pejabat yang amanah, jujur ya. Gitu doang dari info mah ya, terkait hari ini pembahasan masalah disorotnya seorang Rieke Diah Pitaloka alias Oneng alias Ceiro begitu, yang terkait masalah kasus suap ijon di Kabupaten Bekasi. Pokoknya po doain po Ambu Rieke, Teh Rieke, po Oneng, Ceiro ya, po doain bukan permasalahan ya, terkait masalah akan dipanggilnya oleh KPK itu benar-benar menjadi saksi apa yang telah dilakukan oleh mereka pejabat-pejabat yang menyelewengkan dana atau menerima suap begitu kan ya. Sehat-sehat pokoknya buat Ceiro kita, Sri Kandi Jawa Barat ya, tetap maju demi kepentingan masyarakat umum. Oke warga, terima kasih juga nih buat kalian yang telah setia menonton channel YouTube Empo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Agar apa? Agar Empo semakin semangat dalam memberikan informasi-informasi terdepan, terkhususnya terkait masalah Jawa Barat, apalagi terkait Deddy Mulyadi. Gue mah paling gemes nih ya kalau udah membahas terkait Deddy Mulyadi, apalagi terkait mereka-mereka yang suka nyinyir sama Deddy Mulyadi ya. Terus like, komen, dan subscribe biar semakin semangat begitu kan. Kalaupun misalkan kalian mendapatkan informasi-informasi, po nih ada yang ngeledekin pada Deddy Mulyadi nih po, boleh kalian kirim-kirim melalui DM ya, info-info aja begitu. Nanti info cek dan recheck, kita cek baru kita bahas bareng-bareng ya. Kita menetralisir hal negatif yang berada ke daerah Jawa Barat ini ya. Agar apa? Agar Jawa Barat ini menyala menjadi Jawa Barat istimewa, KDM menyala, Rieke Diah Pitaloka sebagai Sri Kandi Jawa Barat menyala. Pokoknya menyala dah para pejuang dari Sunda Jawa Barat begitu kan ya, demi Indonesia maju, Indonesia emas. Oke lah ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, jabatan ataupun gelar ya, hampura ya. Dan informasi-informasi berikut juga yang saya dapatkan dari berbagai macam sumber. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.